Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kanal YouTube kita. Kita sudah lama sekali tidak upload ya, karena berbagai kesibukan. Gaya ya kayak orang sibuk banget gitu. Nah, kita mencoba untuk merekam beberapa seri video yang sudah kita rencanakan lama terkait dengan bagaimana maksudnya gini, kalau saya sering mendapatkan pertanyaan kalau kita mau kuliah S3 atau S2 di luar negeri itu gimana caranya. Jadi mulai dari awal persiapan, kemudian persiapan pendaftaran, kemudian pendaftaran. Jadi nanti akan ada beberapa seri. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita ini posisinya berada di Lake Michigan, kelihatan ya seharusnya lake-nya ini. Dan karena kita di public space, di ruang terbuka, jadi akan agak ada suara-suara selain suara saya. Ada orang yang berenang, ada orang yang ngobrol, baca, ada yang muter musik di belakang sana, mungkin terdengar samar-samar ya. Jadi itu aja mungkin suaranya, semoga masih bisa didengar dengan jelas sih, tapi meskipun begitu. Nah, lake ini tuh posisinya nggak terlalu jauh dari rumah kita, sekitar 10 menit lah jalan. Kalau naik sepeda ya bisa 5 menit. Karena kita memang baru pindah kan ke tempat yang baru. Dulu tempat yang lama itu agak jauh, kalau misalnya jalan ya bisa setengah jaman. Ini lebih dekat, kita cukup sering ke sini kalau lagi bunek gitu, butuh penyegaran, sore-sore kita ke sini ngelihat ombak. Biasanya anginnya kenceng dan ombaknya itu lebih bergulung-gulung gitu. Ini hari ini tidak ada angin. Oke, tanpa berpanjang-panjang kita akan mulai dari mana ya? Dari tahap yang paling awal kayaknya ya. Saya udah bikin beberapa catatan ini. Jadi begini, kemarin tuh ada yang bertanya, seorang kawan, beberapa sih, kalau mau pengen kuliah keluar S2, S3, rata-rata S2 ya, karena mereka S1 yang tanya ke saya. Itu apa sih yang perlu dipersiapkan? Nah, mereka ini yang bertanya kebetulan itu posisinya masih kuliah S1 di pertengahan, artinya belum benar berada di posisi mau daftar. Nah, ini yang mau saya obrolkan. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama tentu adalah bahasa. Bahasa itu sangat signifikan. Bisa TOEFL, bisa IELTS. Nah, ini sekarang sudah cukup universal ya. Misalnya di Amerika itu juga sudah menerima IELTS. Keduanya diterima, karena kan biasanya asumsinya kan kalau di Amerika itu pakai TOEFL, kalau di Eropa pakai IELTS gitu. Sekarang sudah saling terbuka. Cuman masih ada beberapa yang punya permintaan khusus. Nah, itu nanti akan saya jelaskan, perlu dilihat lebih lanjut. Tapi secara umum itu. Nah, berapa skornya? Nah, itu saya tidak bisa memberikan penjelasan, kepastian maksud saya. Tergantung lembaga beasiswa apa yang mau didaftari, kampus mana yang didaftar. Nanti akan kita obrolkan juga. Yang pasti biasanya kalau untuk S2 itu ya, kalau ke pencari beasiswa kayaknya 500 ya. Nah, ini masalah nyari beasiswa ini sebenarnya saya sudah juga agak nggak terlalu tahu. Ini kawan-kawan yang masih muda dan baru daftar LPDP dan beasiswa yang macam-macam itu malah lebih tahu, dan kawan-kawan yang pengen tahu lebih dalam bisa ngikuti IG mereka atau informasi dari mereka. Tapi yang pasti TOEFL itu biasanya ya 500 minimal kalau untuk daftar beasiswa. Kalau ke kampus itu biasanya 550, S3 600. Cuman itu yang ITP ya, karena TOEFL kan macam-macam, ada yang ITP, ada IBT. Nah, ITP ini biasanya cukup untuk nyari beasiswa. Ada beberapa kampus yang juga mau menerima ITP, tapi kalau mau daftar itu rata-rata yang lebih secure itu ya pakai IBT atau pakai IELTS gitu. IELTS sama IBT itu kayak selevel gitu ya, karena juga menguji speaking sama writing. Kalau ITP kan tidak ya, cuman listening sama reading, grammar gitu, nggak ada speaking, nggak ada writing. Jadi disiapkan cari informasi sebanyak-banyaknya. Saya kira banyak sudah anak-anak muda Indonesia yang kuliah ke luar negeri, dan mereka pasti bisa berbagi info. Mereka juga punya banyak lah kawan-kawan di UIN Sunan Kalijaga juga banyak. Nanti bisa saya tambahkan link-linknya ya. Jadi itu terkait bahasa, disiapkan mulai sekarang kursus atau ikut komunitas-komunitas, kawan-kawan yang memang pengen kuliah ke luar negeri, jadi bikin komunitas sendiri. Misalnya anak-anak Winsuka itu alumninya bikin Kalijaga Scholars, itu kan sebuah inisiasi
yang sangat baik gitu. Jadi sesama pencari beasiswa berkumpul sharing info. Nah, bisa menjadi ajang untuk belajar bahasa bersama juga. Jadi terserah kawan-kawan lebih kreatif lah, tapi yang pasti bahasa ini penting. Kemudian yang lain apa ya? Ini juga cari info lembaga beasiswa dari sekarang. Lembaga beasiswa apa sih yang bisa ngasih beasiswa? Kalau di Indonesia kan LPDP. Nanti kalau kawan-kawan sudah lulus S2 dan kebetulan punya NIDN gitu bisa daftar 5.000 doktor atau program punyanya Dikti misalnya. Ke Amerika ada Fulbright, ke Jerman ada DAAD, di Eropa ada Erasmus, kemudian di Turki juga ada beasiswa, di Asia Timur ya, daerah-daerah Taiwan, Cina, Jepang. Itu sebenarnya juga sepertinya sekarang juga banyak beasiswa dari situ. Kemudian Australia ada dulu ADS, sekarang AS kalau nggak salah namanya. Jadi silakan cari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan lembaga memberi beasiswa ini. Nah, nanti ketika sudah tahu apa dicari sebanyak-banyaknya, nanti kan kita kawan-kawan bisa menentukan langkah persiapan ke depan itu apa, karena lembaga beasiswa ini punya persyaratan yang mungkin berbeda-beda. Nah, ini kan bisa disiapkan dari awal kalau kawan-kawan tahu informasi sejak dini. Jadi nggak yang aku pengen kuliah, ini udah lulus nih, aku pengen kuliah tahun depan, misalnya tahun ini pengen berangkat atau apa, terus baru cari informasi beasiswa macam-macam, nggak bisa sesederhana itu Ferguson apa namanya, pokoknya itulah anak muda sekarang itu. Jadi harus dipersiapkan dari awal itu. Kemudian oke. Nah, yang perlu dipastikan juga ini, kawan-kawan mau ambil bidang apa dan di mana. Ini perlu juga dikepoin dari sekarang. Misalnya nih, yang gampang karena saya ngajar di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di UIN Sunan Kalijaga. Nah, biasanya kawan-kawan yang pengen kuliah S2 atau S3 itu kan mencari ya bidangnya di bidang studi Islam atau di bidang tafsir, Quran, semacam itu ya. Nah, dari awal itu segera dicari tahu ketika S1 itu. Aku itu fokusku di bidang apa ya? Nah, kadang mencari tahu itu memang tidak bisa semudah itu ya. Itu kan berproses. Misalnya saya itu juga mendapatkan ilham ide untuk proposal ini juga tiba-tiba datang. Kadang kita nggak tahu ya. Cuman yang pasti disadari bahwa kita sedang berproses ini mencari sesuatu yang kita tekuni, karena ilmu Quran dan tafsir itu juga tidak apa ya. Itu fokus yang sudah cukup fokus, tapi sebenarnya juga tidak terlalu fokus juga. Karena ada misalnya manuskrip kah, kemudian resepsi Al-Quran di Indonesia kah, tafsir kah, tafsir abad berapa, awal, pertengahan, modern, di wilayah mana, ataukah mau ke manuskrip awal Quran, ataukah manuskrip masa kini, ataukah manuskrip di Nusantara, macam-macam. Jadi ada banyak hal kan. Kalau kawan-kawan belajar metodologi penelitian di Prodi IAT kan ada beberapa jenis tuh penelitian Al-Quran. Ada banyak hal. Nah, itu mulai digali ketertarikannya di bidang apa. Sebenarnya kalau untuk S2 tidak harus benar-benar sudah fix dan tahu ya. Tapi kalau kawan-kawan sudah mencoba menyicil ketertarikan dari awal itu akan membantu, karena nanti ketika S3 kawan-kawan sudah punya modal layer of knowledge yang akan bermanfaat ketika S3. Dan ketika S2, ketika kawan-kawan sudah lebih punya kecenderungan yang jelas, itu juga akan enak menulis statement of purpose, persyaratan-persyaratan itu, esai-esai itu akan lebih mudah. Jadi itu coba dipikirkan bahwa dunia kajian kalian, misalnya kalian di psikologi atau kalian di Prodi IAT atau di ILH atau di mana, itu masih bidang yang luas, tapi coba dicari apa sih. Tuh. Jadi mau ambil bidang apa? Nah, nanti saya tahu nih kawan-kawan, oke, aku mau Quran dan tafsir terkait dengan topik misalnya tafsir Al-Quran di Indonesia gitu, atau manuskrip atau apa. Nah, dicari kampus mana sih yang punya dosen yang kira-kira cocok dengan bidang studi kawan-kawan. Nah, ini jangan sampai cuma 1 atau 2. Ya, kita bisa punya semacam plan E ya, atau mimpi terbesar itu pengen kuliah di kampus A misalnya. Cuman nggak bisa begitu karena kita nggak tahu ya nanti kita akan mengarah kemana. Nah, caranya adalah kita tetap punya list lah 10 sampai 20 kampus-kampus yang sekiranya
bisa bisa menjadi tempat yang cocok untuk kawan-kawan, dosen-dosennya, komposisinya pas, sesuai dengan bidang yang kawan-kawan pengen pelajari. Nah, itu penting dari sekarang dicari tahu informasi-informasi itu. Nah, caranya cari tahu itu gimana? Satu, kawan-kawan kalau mau kuliah di luar negeri S2 atau S3, saya yakin sudah mulai terbiasa membaca itu ya, membaca tulisan-tulisan di jurnal atau ngikutin Twitternya dosen-dosen yang ada di luar misalnya. Nah, itu nama-nama mereka kawan-kawan catat dan dicari mereka ngajar di mana. Nah, terus kemudian datang ke kampus itu, mereka ngajar di departemen apa, di Google lah misalnya nama, itu kadang muncul kok biografi mereka dari kampus, biografi dosen-dosen ini dari kampus mana. Kemudian nanti akan ketahuan beliau itu ngajar di departemen apa. Dicari tahu di departemen itu yang ngajar siapa aja. Gampang sekarang nyari tahu. Kira-kira cocok atau enggak. Nah, yang perlu dicari tahu juga informasinya itu gini. Kampus itu punya program pasca sarjana enggak? Karena enggak semua kampus itu punya program pasca sarjana, college gitu. Misalnya satu orang yang terkenal ini, James McAuliffe. Itu beliau adalah editor Encyclopedia of the Quran. Yang diterbitkan Brill, ada 6 jilid, tebel-tebel satu jilidnya segini-gini ya. Nah, itu beliau ngajar di kampus yang tidak punya pasca sarjana. Jadi misalnya kawan-kawan ngefan nih dan pengen belajar sama beliau. Nah, tapi beliau tidak punya program pasca sarjana kampusnya, jadi nggak mungkin gitu. Nah, jadi ketika mencari nama dosen yang cocok juga dicari beliau ngajar di mana, punya program pasca sarjana enggak gitu. Nah, dari situ misalnya kawan-kawan udah tahu nih, oke, aku pengen belajar topik ini. Oke lah, luas misalnya Quranic Studies, punya gambaran kayaknya di bidang ini, sudah ketemu nih kampusnya, sudah ketemu dosennya. Nah, baru dicari informasi di bagian admission di kampus itu atau di program itu, di departemen yang dimana dosen itu mengajar, atau ya di departemen yang kawan-kawan tuju itu. Nah, dicari informasinya, di situ akan dikasih tahu syaratnya untuk daftar di situ apa. TOEFL-nya misalnya berapa atau IELTS-nya berapa, apakah butuh GRE atau tidak. Kemudian nanti tentang GRE akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian butuh statement of purpose, itu berapa kata, apa saja hal-hal yang harus dicakup di statement of purpose. Kemudian butuh recommendation letter berapa, transkripnya itu harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris misalnya, syaratnya gimana, apakah harus yang resmi atau enggak. Kemudian apakah butuh sample writing, kadang kalau di Amerika butuh sample writing ya. Misalnya kita punya tulisan artikel paper terbaik kita, itu kita kirim sebagai bagian dari persyaratan gitu. Jadi dicari syarat-syaratnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, kalau di Amerika itu rata-rata minta GRE ya. GRE itu kayak TPA, dan dia menurut pengakuan banyak orang itu lebih susah daripada TOEFL atau IELTS gitu. Dan menurut saya juga begitu. Nah, ini juga perlu disiapkan dan nggak bisa sebulan 2 bulan, kalau bisa lama ya, bisa setahun sebelumnya atau bahkan lebih. Nah, itu tergantung kampus itu butuh informasi itu atau butuh syarat itu atau enggak. Tapi makanya dari awal dicari tahu butuh atau enggak. Nah, nanti bisa disesuaikan, dijadwalkan kawan-kawan belajarnya kapan dan seterusnya. Cuman juga tidak usah dibikin stres, karena kalau untuk bidang-bidang humanities, yang bidang ilmu Al-Quran dan tafsir misalnya, itu GRE tidak terlalu tidak terlalu menjadi semacam penentu gitu untuk pendaftar yang dari luar negeri, international student kayak saya misalnya. Cuman kalau itu bagus, ya tentu akan menjadi poin lebih. Jadi bukan berarti meskipun tidak terlalu diperhitungkan, kita tidak serius ya belajar itu. Ada juga kampus-kampus seperti yang saya sampaikan sebelumnya yang tidak mensyaratkan GRE. Nanti makanya dilihat dan itu ada informasinya semuanya di website. Nah, yang terakhir itu gini yang menurut saya perlu dipersiapkan. Kalau kawan-kawan misalnya pengen belajar tentang studi Islam atau tafsir atau Quran secara khusus ya, mulai sekarang itu juga kuatkan bahasa Arab. Nah, itu bahasa itu di Amerika, terutama di konteks Amerika itu maha penting. Nanti kalau kawan-kawan sudah kuat bahasa Arab, di sini bisa tinggal nambah belajar bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Persia mungkin, atau bahasa-bahasa yang lain. Jadi bahasa Arab itu sangat penting dan menjadi salah satu syarat kelulusan. Nah, itu dipersiapkan
tambahan lainnya juga ini, kuatkan wawasan dasar tentang bidang itu. Jadi coba baca apa turoth, baca Al-Itqan, kemudian punya wawasan yang kuat tentang tradisi tafsir, tentang perkembangan ulumul Quran. Itu sangat penting informasi-informasi mendasar itu. Bukan hanya terkait dengan itu ya juga kalau bisa. Misalnya juga tentang kalam, tasawuf, tahu peta-petanya lah. Nah, itu wawasan-wawasan yang basic-basic itu akan sangat membantu dalam proses perkuliahan. Dan syukur-syukur kalau kawan-kawan berlatih menulis sejak saat ini ya, menulis esai terutama ya, esai pendek itu yang punya argumen. Yang punya argumen itu akan membantu ketika nanti writing, karena di sini rata-rata pakai respon paper juga. Jadi itu mungkin ya hal-hal yang awal-awal bisa teman-teman persiapkan kalau kawan-kawan pengen kuliah ke luar negeri dan kayaknya masih 2 atau 3 tahun ke depan gitu, atau ya setahun ke depan, 2 tahun ke depan gitu. Jadi itu yang bisa dicicil dari sekarang. Semoga mimpi kawan-kawan untuk bisa belajar di luar tercapai. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di komen, nanti akan coba saya respon dengan video yang lain. Saya kira itu dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi dalam episode berikutnya. Assalamualaikum.